Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas 5E akan membahas mengenai usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca oleh anggota kelompok 4. Yang pertama, Rizal Abdurrahman, NIM 2019-11076. Yang kedua, saya sendiri, Ari Fernanda Adi Cahya, NIM 2019-11-210. Ketiga, Vintania Melani Wijaya 2019-11-255. Keempat, Tiara Ayunda 2019-11-435. Selanjutnya ada pengertian. Kerajinan guci dari pecahan kaca ini merupakan jenis kerajinan yang terbuat dari pecahan kaca yang sangat bermanfaat untuk hiasan ruangan. Limbah sejatinya merupakan barang sisa kegiatan tertentu yang sudah kehilangan fungsinya, seperti limbah pecahan kaca. Daur ulang kaca juga bisa dikreasikan ke dalam bentuk barang kerajinan yang bernilai seni tinggi, mulai dari vas bunga, hiasan meja, pajangan tembok, dan sebagainya. Bukan hanya mampu memberikan nilai seni yang bagus, akan tetapi juga mampu dijadikan penambah pundi-pundi di penghasilan. Selanjutnya, aspek pasar. Pasar saat ini. Kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini di era zaman sekarang sudah tidak diragukan lagi perkembangannya, karena kerajinan dari pecahan kaca yang satu ini sudah naik tingkat dari kreasi-kreasi pecahan kaca sebelumnya. Tidak sekedar memanfaatkan pecahan kaca yang sudah ada, tapi sebenarnya juga bisa membuat beragam benda kerajinan dari limbah pecahan kaca. Kaca yang sudah tidak terpakai biasanya hanya dibuang dan tidak berharga. Tapi dengan keuletan dan keterampilan sebenarnya masih bisa diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni. Sudah banyak pengrajin yang membuktikan hal tersebut. Dari limbah kaca yang nyaris gratis akan menjadi kerajinan berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah jika diolah. Apabila jenis kerajinan ini memiliki potensi ekspor yang bagus. Aspek pasar selanjutnya, pasar yang akan datang. Seiring dengan perubahan zaman tahun ke tahun, teknologi akan jauh lebih berkembang pesat. Dengan membuka peluang banyak untuk pelaku usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini, dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga permintaan dan penawaran pun akan dunia usaha kerajinan ini akan naik dengan pesat. Limbah kaca pun dipilih sebagai bahan untuk menyusun mosaik karena mudah didapat dan murah. Selain itu, limbah kaca juga kerap kali ditolak oleh pihak tempat pembuangan akhir, sehingga perlu dimanfaatkan menjadi barang bernilai, karena limbah pecahan kaca bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai tinggi. Kemudian, estimasi potensi pasar. Nomor 1, untuk objek informasi, jumlah konsumen, datanya 1000. Nomor 2, pendapatan rata-rata konsumen, datanya 4 juta rupiah. Nomor 3, jumlah pesaing, datanya 8. Nomor 4, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, misal 80%. Untuk datanya 80% dikali 4 juta rupiah, hasilnya 3.200.000. Nomor 5, kemungkinan berbelanja misal 70%. 70% dikali 3.200.000 sama dengan 2.240.000.
Nomor 6, potensi pasar. Untuk datanya, 2.240.000 dikali 1.000 hasilnya 2.240.000.000. Nomor 7, potensi penerimaan. Untuk datanya, 2.240.000.000 dibagi 8 hasilnya 280 juta. Selanjutnya, aspek pemasaran. Berikut adalah analisis STP dari kami. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 3, segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu kerajinan ini menyasar ke calon konsumen semua di kalangan remaja dan dewasa hingga ekonomi bawah hingga menengah. Yang kedua, segmentasi geografis. Kerajinan ini menyasar ke masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan maupun pedesaan dengan kerajinan yang diklaim harga yang terjangkau. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu kerajinan ini ditargetkan kepada semua masyarakat termasuk pria dan wanita yang ingin mengoleksi guci dari lembaran pecahan kaca yang memiliki beragam unik dan bernilai seni yang tinggi. Kerajinan pecahan ini membuat pecahan-pecahan kaca menjadi figura, kotak tisu, bingkai foto, cermin, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, targeting. Targeting adalah target pasarnya difokuskan kepada semua kalangan, baik remaja maupun dewasa, dengan usia 30 ke atas, atau juga pecinta benda-benda unik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa customer dari segmen pasar lain. Yang ketiga, positioning, artinya usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca. Kami ini jarang ada pada toko-toko lainnya karena produksi yang terbatas namun tetap unik, bervariasi, dan berkualitas. Kami juga menawarkan diskon yang menarik untuk pembelian tertentu. Yang kedua, targeting. Targeting adalah target pasar. Bauran pemasaran ada 4P yang kalian ketahui: produk, price, place, dan promotion. Produk memakai bahan-bahan seperti pecahan kaca, lem triplek, cat warna, serta alat pemotong dan alat-alat bantuan lainnya yang berteknologi tinggi. Yang kedua, price atau harga. Hal ini kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini menawarkan harga yang ditawarkan cukup beragam-ragam dan cukup terjangkau. Place atau tempat. Untuk tempat sangat strategis yang berada di Jalan Kota Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Promotion atau promosi. Pemasaran produk ini dilakukan dengan membuka outlet sendiri yang terletak dalam satu tempat dan terdekat pada tempat produksi. Media pemasaran ini dipromosikan dengan menggunakan platform atau banner serta menyebarluaskan lewat sosial media seperti Instagram dan Shopee. Dari aspek teknis, yang pertama lokasi. Lokasi toko guci kaca terletak di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ditempatkan di sana karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor primer. Yang kedua, faktor sekunder. Yang pertama, faktor primer, dekat dengan pasar atau konsumen. Ya, tentu ada banyak konsumen yang memiliki seni untuk membeli guci tersebut. Dekat dengan sumber bahan baku, tentu karena guci itu terbuat dari limbah kaca, jadi dapat ditemukan dengan mudah. Tersedia tenaga kerja, dirujukan kepada para remaja atau ibu-ibu atau mahasiswa juga bisa. Faktor sekunder, rencana masa depan. Semoga saja toko ini akan membuka cabang di daerah kota agar banyak dikenal di khalayak umum, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, memudahkan untuk perluasan sikap dan budaya masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua, luas produksi, yang terdiri dari luas produksi ekonomis, kemungkinan pengadaan
bahan baku dan tenaga kerja, tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, penentuan jumlah produk optimal. C. Layout pabrik. Komponen yang ada di toko guci kaca tersebut yaitu antara lain: 1. Produksi, tempat untuk proses produksi pembuatan guci kaca untuk dipamerkan ke konsumen. 2. Gudang, tempat penyimpanan bahan baku kaca dan peralatan lainnya yang digunakan produksi terletak di timur tempat produksi sehingga memudahkan mengambil bahan bakunya. 3. Office atau kantor, tempat para karyawan untuk beristirahat, berdiskusi tentang kegiatan operasional shop tersebut dan berdiskusi mencari solusi dari permasalahan yang terjadi agar kegiatan berjalan dengan lancar dan nyaman. 4. Toilet, tempat untuk pembuangan air besar maupun kecil untuk memudahkan para pelanggan ketika ingin buang air. 5. Mushola, tempat untuk ibadah para kaum Islam. Tempat tersebut dimudahkan dengan di dekat toilet untuk tempat wudhu dan dikonsepkan untuk arah barat atau kiblat. 6. Kasir, tempat untuk transaksi pembayaran atas pelayanan yang disajikan. Tempat terletak di ruang tengah agar mudah dijangkau penglihatan. 7. Ruang penjualan, tempat untuk para pelanggan menikmati karya dari aneka bordir dan tempat bersantai-santai dengan teman-temannya, dilengkapi dengan meja dan kursi. 8. Pintu utama, sebagai keluar masuk para pelanggan untuk menuju ke dalam toko guci kaca. 9. Parkir, sebagai tempat memarkirkan kendaraan ketika di luar shop agar tertata rapi dan aman. Yang selanjutnya, aspek ekonomi. Ekonomi pendirian dari usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian usaha ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya, ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membuat produk kami lebih banyak jumlahnya dari waktu-waktu biasanya. Yang selanjutnya aspek lingkungan. Sejalan dengan berkembangnya bisnis ini menyadari adanya kemungkinan dampak terhadap lingkungan. Kami telah merencanakan bahwa limbah atau sisa-sisa pecahan kaca tidak akan kami buang, tetapi kami memanfaatkan untuk diberikan kepada pembuat kerajinan dari pecahan kaca seperti para pembuat guci dan vas bunga dari pecahan kaca. Pembuat kerajinan dari pecahan kaca tersebut juga merupakan warga sekitar lokasi pendirian usaha kami, sehingga kami memanfaatkan limbah pecahan kaca untuk dapat dijadikan kreativitas yang bermanfaat. Maka dari itu, bisnis yang akan kami jalankan ini adalah bisnis yang ramah terhadap lingkungan. Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap kegiatan bisnis harus mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam hal ini, pencemaran yang ditimbulkan adalah limbah yang sudah kami sebutkan di atas. Jadi, limbah pecahan kaca tidak akan mencemari lingkungan sekitar toko atau tempat terjadinya proses produksi. Berikutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan modal untuk usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini plus biaya operasional selama 1 bulan pertama adalah Rp55 juta dengan laba bersih rata-rata 6 juta per bulannya, sehingga usaha akan BEP atau break even point pada bulan ke-10. 6 juta dikali 10 adalah Rp60 juta. Kurun waktu untuk peluang pokok adalah sekitar 10 bulan atau biasa dikatakan bahwa PP atau payback periodenya adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan nilai ekonomis dari peralatan adalah 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa PP lebih kecil dari umur investasi sehingga usaha ini dinilai dari PP-nya adalah baik. Perhitungan keuntungan bersih per bulan. Omset dikurangi biaya operasional sama dengan Rp15 juta dikurangi Rp9 juta sama dengan Rp6 juta. Dan keuntungan bersih per tahunnya adalah 6 juta dikali 12 sama dengan Rp72 juta. Tingkat laba secara ekonomis sebesar Rp72 juta dan Rp55 juta dibagi Rp55 juta sama dengan Rp17 juta. Diketahui bahwa total PV
250 juta rupiah, sehingga dapat dihitung NPV sama dengan total PV investasi sama dengan 250 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Dengan demikian, investasi yang dilakukan dapat dikatakan layak karena hasil NPV adalah positif, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Struktur dan deskripsi jabatan. Struktur organisasi Jobdesk sumber daya manusia. 1. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas agar para pegawai mampu melakukan tugas mereka masing-masing dengan baik. 2. Pembagian tugas atau job description di usaha kerajinan guci dari limbah pecahan kaca antara lain pelayan dan kasir, yaitu mencatat semua pesanan yang diinginkan konsumen, memastikan konsumen sudah mendapatkan pesanan mereka, memastikan agar konsumen merasa puas dengan pesanannya, mengantar pesanan konsumen ke meja konsumen. Aspek manajemen. Pembuatan kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini dalam aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk dianalisis dalam kehidupan suatu usaha. Walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bisa jadi akan mengalami kegagalan. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembuatan kerajinan guci dari limbah pecahan kaca dengan efisien. Pembuatan guci dari limbah pecahan kaca ini harus dapat menyusun rencana pelaksanaan pembuatan dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek usaha kami ini dapat terselesaikan tepat waktu. Aspek yuridis. Aspek manajemen. Pembuatan kerajinan guci dari limbah pecahan kaca ini dalam aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk dianalisis dalam kehidupan suatu usaha. Walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bisa jadi akan mengalami kegagalan. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembuatan kerajinan guci dari limbah pecahan kaca dengan efisien. Pembuatan guci dari limbah pecahan kaca ini harus dapat menyusun rencana pelaksanaan pembuatan dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek usaha kami ini dapat terselesaikan tepat waktu. Aspek yuridis. Analisis aspek yuridis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Secara spesifik, analisis aspek yuridis pada suatu pelayanan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, ketepatan bentuk dalam hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, jaminan-jaminan bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan atau usaha ini adalah perorangan yang A. memiliki hanya seorang, B. pendirian tidak memerlukan persyaratan yang khusus, C. bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana, B. modal tidak besar, yang terakhir E. tanggung jawab berada pada tangan pemilik. Demikian pembahasan dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kata maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.